Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah dari mikrobiologi dan virologi. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky, NPM 222-114039. Di sebelah kanan saya. Kenalkan, nama saya Yusnia Sitinaritonga, NPM saya 2221140006. Perkenalkan, nama saya Cina Marana Tambunan dengan NPM 212141136. Dan di sebelah kiri saya. Halo, perkenalkan nama saya Grace Manurung, NPM 222114031. Halo, perkenalkan nama saya Bella Puspita, NPM saya 22214063. Hai, perkenalkan nama saya Keisha Nazwa Salsabila Nasution, NPM saya 221141030. Selanjutnya, yuk mari kita simak video berikut ini. Tugas kelompok Sejarah Mikrobiologi, Program Sarjana, Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muslim Nusantara, Al-Wasliyah, Medan 2022. Dipresentasikan untuk memenuhi tugas kelompok. Mata kuliah Mikrobiologi dan Virologi dengan dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI, MSI, oleh kelas 1A kelompok 1 dengan anggota kelompok 1 Cindy Marlina Tambunan 2121-14-13-6, Yusni Asrina Ritonga 222-11-40-06, Keisha Nazwa Salsabila Nasution 222-11-40-30, Grace Siska Putri Manurung 22-11-40-31, Miftahul Rizky 222-11-40-39, Bella Puspita 222-11-40-63. Bab 1. Pendahuluan. Mikrobiologi ialah telaah mengenai organisme hidup yang berukuran mikroskopis. Dunia mikroorganisme terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama bakteri, protozoa, virus, serta algae dan cendawan mikroskopis. Dalam bidang mikrobiologi, kita mempelajari banyak segi mengenai jasad-jasad unik ini, juga dinamakan mikrobe atau protista, di mana adanya ciri-cirinya, kekerabatan antara sesamanya, seperti juga dengan kelompok organisme lainnya, dan peranannya dalam kesehatan serta kesejahteraan kita. Mikroorganisme sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Beberapa diantaranya bermanfaat dan yang lain merugikan. Banyak diantaranya menjadi penghuni di dalam tubuh manusia. Beberapa mikroorganisme menyebabkan penyakit dan yang lain terlibat dalam kegiatan manusia sehari-hari, seperti misalnya pembuatan anggur, keju, yogurt, produk penisilin, serta proses-proses perlakuan yang berkaitan dengan pembuangan limbah. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari mikrobiologi? Yang kedua, bagaimana perkembangan mikrobiologi? Dan yang ketiga, siapa penemu mikroorganisme? 1.3 Tujuan: untuk mengetahui pengertian dari mikrobiologi. 2. Untuk mengetahui perkembangan mikrobiologi. 3. Untuk mengetahui penemuan mikroorganisme. Bab 2. Pembahasan. Mikrobiologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Beberapa ilmu dasar yang diperlukan untuk mendukung pemahaman mikrobiologi antara lain ilmu kimia, fisika, dan biokimia. Mikrobiologi juga sering disebut sebagai ilmu praktik dari biokimia. Ruang lingkup dalam mempelajari mikrobiologi meliputi pengertian tentang sejarah penemuan mikroorganisme, macam-macam mikroorganisme di alam, struktur sel organisme, dan fungsinya, metabolisme mikroorganisme secara umum, pertumbuhan mikroorganisme, dan faktor lingkungan dan mikrobiologi terapan baik di bidang lingkupan maupun pertanian. Seiring dengan berjalannya waktu, mikrobiologi telah mengalami perkembangan yang pesat menjadi beragam ilmu, antara lain virologi, bakteriologi, mikologi, mikrobiologi pangan, mikrobiologi tanah, dan mikrobiologi industri. Ilmu tersebut mempelajari mikroorganisme secara spesifik, rinci, dan menurut pemahaman
Pemanfaatannya berbagai sifat mikroorganisme yang menjadikan dasar seringnya digunakan sebagai model penelitian di bidang genetika adalah memiliki sifat sangat sederhana, perkembangbiakan sangat cepat, dan adanya berbagai variasi metabolisme. Pada saat ini, penelitian berkaitan dengan mikroorganisme dilakukan secara intensif untuk mengetahui dasar fenomena biologi. 2.2 Sejarah perkembangan mikroorganisme. Takbir terungkapnya dunia mikroorganisme berawal dari ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek dari 1633 sampai 1723. Pada mulanya, mikroskop temuan tersebut masih sangat sederhana, hanya dilengkapi satu lensa dengan jarak fokus yang sangat pendek, tetapi dapat menghasilkan bayangan jelas yang setara dengan perbesaran 50-300 kali. Pengamatan yang dilakukan oleh Leeuwenhoek diantaranya pengamatan terhadap struktur mikroskop biji, jaringan, tumbuhan, dan invertebrata kecil. Penemuan terbesar pada zamannya dapat diketahui sebagai dunia mikroorganisme, yang disebut sebagai animalculus atau hewan kecil. Animalculus adalah berbagai jenis mikroorganisme yang sekarang diketahui sebagai protozoa, algae, hamir, dan bakteri. 2.3 Penemuan animalculus. Awal terungkapnya dunia mikroba adalah setelah ditemukannya mikroskop oleh Leeuwenhoek tahun 1633 sampai 1723. Penemuan terbesarnya adalah diketahuinya dunia mikroba yang disebut dengan animalculus atau hewan kecil. Animalculus adalah jenis-jenis mikroba yang sekarang diketahui sebagai protozoa, alga, hamir, dan bakteri. Penemuan animalculus di alam telah mendorong rasa ingin tahu mengenai asal-usulnya. Menurut teori abiogenesis, animalculus timbul dengan sendirinya dari bahan-bahan mati. Doktrin abiogenesis dianut sebagai zaman Renaissance. Namun, seiring dengan kemajuan pengetahuan mengenai mikroba, doktrin tersebut menjadi tidak terbukti. Francisco Redi 1665 menyatakan bahwa ulat yang berkembang biak di alam daging busuk tidak akan terjadi apabila daging tersebut disimpan di alam suatu tempat tertutup yang tidak dapat disentuh oleh lalat. Jadi dapat disimpulkan bahwa ulat tidak secara spontan berkembang dari daging. Penemuan bakteri Cryptospora. John Tyndall tahun 1820 sampai 1893 dalam suatu percobaannya juga mendukung pendapat Cryptospora. Cairan bahan organik yang sudah dipanaskan dalam air garam yang mendidih selama 5 menit dan diletakkan di dalam ruangan bebas debu ternyata tidak akan membusuk walaupun disimpan dalam waktu berbulan-bulan. Tetapi apabila tanpa pemanasan, maka akan terjadi pembusukan. Dari percobaan Tyndall ditemukan adanya fase termolabil tidak tahan pemanasan saat bakteri melakukan pertumbuhan dan termorites. Pada bakteri sangat tahan terhadap panas. Dari penyelidikan ahli botani Jerman yang bernama Frieden Kohn dapat ketahui secara mikroskopi bahwa pada fase termorites bakteri dapat membentuk endospora. 2,5 Penemuan kehidupan anaerob. Selama peneliti fermentasi asam butirat, Pasteur menemukan adanya proses kehidupan yang tidak membutuhkan udara. Pasteur menunjukkan bahwa jika udara dihembuskan ke dalam bencana fermentasi butirat, proses fermentasi menjadi terhambat, bahkan dapat terhenti sama sekali. Dari hal ini kemudian dibuat istilah satu kehidupan anaerob untuk mikroba yang tidak memerlukan oksigen dan kehidupan aerob untuk mikroba yang memerlukan oksigen. Secara fisiologis adanya fermentasi dapat digunakan untuk mengetahui beberapa hal. Oksigen umumnya diperlukan mikroba sebagai agensia untuk mikrosida senyawa organik menjadi CO2. 2.6 Penemuan virus. Ioanowski menemukan bahwa filtrat bebas bakteri dari cairan yang telah disaring dengan saringan bakteri dari ekstrak tanaman tembakau yang terkena penyakit mozaik ternyata masih tetap dapat menimbulkan infeksi pada tanaman tembakau yang sehat.
Dari kenyataan ini, kemudian diketahui adanya jasad hidup yang mempunyai ukuran jauh lebih kecil dari bakteri atau submikroskopik karena dapat melalui saringan bakteri. Jasad hidup yang tersebut dikenal dengan istilah virus. Untuk membuktikan penyakit yang disebabkan oleh virus dapat digunakan postulat Rifer tahun 1937, yaitu A. Virus harus berada dalam sel inang. B. Filtrat bahan yang terinfeksi tidak mengandung bakteri atau mikroba lain yang dapat ditumbuhkan di dalam media buatan. C. Filtrat dapat menimbulkan penyakit pada jasad yang peka. D. Filtrat yang sama berasal dari hostes peka tersebut harus dapat menimbulkan. Bab 3. Penutup. Jadi kesimpulannya adalah mikrobiologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Mikroorganisme berawal dari yang ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek tahun 1633 sampai 1723. Seiring berjalannya waktu, banyak perkembangan mikrobiologi yang terjadi seperti penemuan animalculus, penemuan bakteri, berspora, penemuan kehidupan anaerob, penemuan virus. Sekian